Ada satu kasus yang luar biasa dari peristiwa mimpinya Malik bin Dinar tentang sosok naga Tinninun, ya bahasa Arabnya Tinnin. Ternyata di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan adanya naga. Namun di alam akhirat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallitullah 'alal kafir tis'atan wa tis'ina tinnina." Allah Ta'ala akan mengutus kepada orang kafir di alam akhirat 99 ekor naga tinnina. 99 ekor naga. Digaruk dia, tahnusuhu wa taldaguhu. Mereka akan dicakar oleh naga tersebut dan akan digigit oleh naga tersebut. Jadi hadis Nabi ceritakan tinnina, naga. Ini masih bersifat teoritis, masih bersifat teori, tapi ditemukan di beberapa kitab, seperti kitab yang disusun oleh Al-Imam Zakaria bin Muhammad Al-Quzawaini yang lahir 600 Hijriah, meninggal 682 Hijriah, yang berjudul Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, nama kitabnya. Di situ ada bab khusus tentang naga, bahkan dijelaskan fisiknya. Menurut Imam Quzawaini, naga itu ada, dan fisiknya itu gambarannya. Jadi naga ini kan dipercaya hampir seluruh agama, hampir seluruh negeri. Naga itu sebagai mitologi. Tapi di dalam kitab-kitab para ulama, naga itu hewan yang pernah ada, yang pernah hidup di bumi. Dan fisiknya diceritakan secara rinci oleh Imam Quzawaini. Dia jenis ular al-hayyat dan besar, punya taring, matanya, biji matanya itu merah, kakinya seperti elang, punya semacam kumis tipis, kemudian suka memangsa hewan yang ada di lautan dan di daratan. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, kalau dia meniup, yanfakhu, dia meniup, maka sekali tiupan akan menghancurkan seluruh tumbuh-tumbuhan dan tidak akan pernah tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Berarti tiupannya itu mengeluarkan material api atau panas. Itu ada di kitab Ajaibul Makhluqat. Yang membuat pendapat ini atau teori ini menjadi kuat, ada kitab populer tentang zoologi. Kalau Ajaibul Makhluqat ini kitab membahas tentang kosmologi, sejarah alam semesta, kosmologi. Jadi ilmu alam namanya, ilmu yang membahas tentang sejarah alam semesta. Ajaibul Makhluqat nama kitabnya. Ada kitab zoologi, ilmu haywani, ilmu yang membahas tentang hewan-hewan, disusun oleh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri, judulnya Hayatul Haywanil Kubra. Di dalam kitab tersebut juga ternyata menjelaskan tentang tinninun, adanya naga. Bahkan dikatakan sudah ada di zamannya Dzulqarnain. Di surat Al-Kahfi kalau kita baca, ada ayat yang menceritakan Dzulqarnain melunakkan atau meleburkan besi atau timah menjadi cair. Bil hadid, besi itu atau timah dicairkan menjadi cair untuk menutup Ya'juj wal Ma'juj di antara dua bukit. Ada pendapat
muarrikhun, sebagian pakar sejarah mengatakan proses pembakaran itu menggunakan api yang ditiupkan oleh naga, sehingga dia mencair, ditutuplah itu Ya'juj wal Ma'juj. Di dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra diceritakan di zaman Nabi Musa juga pernah muncul naga. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa punya tongkat. Tongkat inilah yang membunuh naga. Itu pilihan. Nah, tongkat Nabi Musa ini, Nabi Musa diberikan oleh Nabi Syuaib turun-temurun dari para nabi. Diberikan kepada Nabi Syuaib, pada akhirnya Nabi Syuaib memberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, engkau gembalakan kambing. Maka Nabi Musa menggembalakan kambing di satu tempat. Ternyata itu rumput sudah hangus terbakar. Rumput-rumputnya sudah hangus terbakar. Heran Nabi Musa, bagaimana ini rumput bisa terbakar? Akhirnya Nabi Musa cari lagi tempat yang ada rumput. Ada satu tempat, di situ ada rumput, tapi tersisa sedikit. Maka Nabi Musa menggembalakan kambingnya di situ sambil tidur. Di saat Nabi Musa tidur, tiba-tiba naga itu muncul. Ternyata yang membakar itu tumbuh-tumbuhan atau rumput di tempat tersebut adalah naga. Maka naga itu muncul, tongkat Nabi Musa secara otomatis dia melindungi Nabi Musa. Hanya tongkat Nabi Musa, dia terjadi duel dengan naga. Sampai akhirnya naga itu mati. Ketika naga itu mati, Nabi Musa terbangun dari tidurnya. Nabi Musa melihat naga sudah mati. Di sampingnya ada tongkat. Nah, di dalam riwayat tersebut menyebutkan bahwa fisik naga itu panjang, besar, dan punya sisik seperti sisik ikan. Punya sisik di tubuhnya seperti sisik ikan. Kata pengarang kitab, itulah punahnya naga, naga terakhir yang mati. Punahnya naga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di riwayat yang lain, naga ini merusak bumi. Allah perintahkan malaikat membawa naga, dilemparkan di lautan yang paling dalam. Maka naga itu dilempar ke dalam lautan yang paling dalam. Ternyata di dalam lautan naga juga memangsa itu, hampir habis ikan-ikan. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dibantai, dibunuh. Jadi ini menarik. Di sini kita bisa paham bahwa para ulama terdahulu mereka bukan hanya ahli dalam bidang ritual ibadah, tapi juga mereka peneliti tentang ilmu hewani. Mereka juga kuasai sejarah tersebut. Jadi naga itu, teori dari para ulama dari dua kitab tersebut, mereka menyatakan ada. Imam Kuzawaini dan Imam Ad-Damiri, bisa dilihat di kitab namanya Hayatul Haywanil Kubra, 2 juz, dan juga kitab Ajaibul Makhluqat wa Garaibul Mawjudat.